Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febianti dengan NIM 2210202014. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrelasi filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Satu, pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filosofis dari kata kerja pilien yang berarti mencintai atau pilia yang berarti cinta dan sophia yang berarti kearifan. Ada dua arti secara etimologis filsafat yang sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata pilien dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman atau kawan atau sahabat kebijaksanaan. Dua, pengertian agama. Kata al-din dalam bahasa Arab terdiri atas huruf dal, ya, dan nun. Dari huruf-huruf ini bisa dibaca dengan dain yang berarti utak dan dengan din yang berarti agama dan hari kiamat. Ketiga arti tersebut sama-sama menunjukkan adanya dua pihak yang berbeda. Pihak pertama berkedudukan lebih tinggi, berkuasa, ditakuti, dan disegani oleh pihak kedua. Pengertian agama menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang berpokok pada perhubungan manusia dengan rahasia kekuatan dan kegaiban yang tiada berguna luas, dalam dan mesranya di sekitarnya, sehingga memberi arti kepada hidupnya dan kepada alam semesta yang mengelilinginya. Tiga, pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, kata ilmu jamaknya ulum, diartikan ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah tahu atau hal mengetahui sesuatu, segala apa yang diketahui, kepandaian, atau segala apa yang diketahui akan diketahui berkenaan sesuatu atau mata pelajaran.
Pengetahuan juga yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya yaitu selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya itu. Oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahuinya. Empat, pengertian kebudayaan. Kebudayaan bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, rasa, dan karsa. Kata budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu budaya atau bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain juga mengatakan bahwa budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk, budi, daya, yang berarti daya dari budi. Karena itu, mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Jadi, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan rasa tersebut. Hubungan filsafat, agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Hubungan filsafat dan agama. Pada dasarnya, hubungan antara filsafat dan agama tidak mungkin bertentangan, karena kedua hal ini merupakan hal yang saling berhubungan. Filsafat adalah ilmu yang lebih mengutamakan akal, sedangkan agama adalah hal yang berkaitan dengan Sang Pencipta, di mana kita juga memerlukan akal dalam memahaminya. Agama dan filsafat pada dasarnya memiliki persamaan, yaitu mengungkap kebenaran. Filsafat dan agama juga sangat berhubungan dan tidak ada dasar yang membuat keduanya bertentangan. Pernyataan Ibnu Rushd sendiri diperkuat dengan dalil Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ashr ayat 2 dan Quran Surah Al-Isra ayat 84. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk berfilsafat atau berpikir secara mendalam.
Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan karena semuanya merupakan kegiatan manusia. Hubungan keduanya diibaratkan filsafat sebagai induknya ilmu, sedangkan pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas atau universal objeknya. Sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas karena hanya di dalam bidang tertentu. Filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab kedua-duanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Ilmu juga membekali filsafat dengan bahan-bahan yang deskriptif dan faktual yang sangat penting untuk membangun filsafat. Tiap filsuf dan suatu periode lebih condong untuk merefleksikan pandangan ilmiah pada periode tersebut. Sementara itu, ilmu pengetahuan melakukan pengecekan terhadap filsafat dengan menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Sedangkan filsafat mengambil pengetahuan yang terpotong-potong dan berbagai ilmu, kemudian mengaturnya dalam pandangan hidup yang lebih sempurna dan terpadu. Hubungan filsafat dan kebudayaan. Pada pokoknya, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu pendidikan adalah proses pengeporan kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengolah kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Jadi, hubungan pendidikan dengan kebudayaan adalah juga hubungan nilai demokrasi, di mana fungsi pendidikan sebagai pengoper kebudayaan mempunyai tujuan yang lebih utama, yaitu untuk membina kepribadian manusia agar lebih kreatif dan produktif, yakni mampu menciptakan kebudayaan. Filsafat mengendalikan cara berpikir kebudayaan. Di balik kebudayaan ditemukan filsafat. Perbedaan kebudayaan dikembalikan kepada perbedaan filsafat. Tuhan menentukan nilai melalui agama, manusia menentukan nilai melalui filsafat, kebudayaan berpangkal pada manusia, maka yang menentukan kebudayaan adalah filsafat. Sekian penjelasan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.